Semua ada di tangan. Dunia ada di tangan. Itulah ponsel. Telepon seluler atau yang disingkat dengan istilah ponsel atau dikenal dengan sebutan smartphone, HP, telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di seluruh dunia, penggunaan ponsel meningkat tajam, termasuk di Indonesia. Ponsel tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga menjadi alat multifungsi yang menyediakan pengetahuan, hiburan, pembelajaran, namun juga digunakan sehari-hari untuk koordinasi, navigasi, transaksi, bahkan menciptakan identitas pribadi melalui foto dan video diri. Namun, di balik kemanfaatan dan kemudahan yang didapatkan, ada kekhawatiran yang semakin besar. Teknologi ini membawa tantangan baru dalam berbagai konteks, baik secara individu, keluarga, sekolah, masyarakat, negara, dan dunia. Penggunaan ponsel menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar karena dianggap sebagai isu kesehatan masyarakat di berbagai kelompok dan negara. Penggunaan ponsel yang bermasalah adalah ketidakmampuan individu mengatur penggunaan ponsel ditandai dengan penggunaan perangkat secara kompulsif yang mengakibatkan konsekuensi negatif dan mengganggu fungsi harian pengguna. Penggunaan ponsel yang bermasalah dapat mempengaruhi kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan masalah relasi interpersonal. Pengguna biasanya akan terus-menerus terhubung, terkadang sampai pada tingkat ketergantungan, dan generasi muda adalah kelompok paling rentan, terutama remaja yang sering menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari dengan ponsel mereka. Dengan demikian, penggunaan ponsel seringkali menjadi subjek evaluasi yang ambigu, memiliki manfaat dan sekaligus juga memiliki dampak yang berbahaya bagi individu. Kenyataan ini menunjukkan ada pengalaman atau situasi paradoks yang dihasilkan dari penggunaan ponsel itu sendiri. Beberapa faktor diduga mempengaruhi penggunaan ponsel yang bermasalah, yaitu faktor internal, misalkan kepribadian, mindfulness, impulsivitas, dan faktor eksternal, yaitu pola penggunaan, fungsi keluarga, dan relasi teman sebaya. Karena itu, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kepribadian, mindfulness, impulsivitas, pola penggunaan, fungsi keluarga, dan relasi teman sebaya terhadap penggunaan ponsel yang bermasalah pada remaja di Indonesia. Hasil penelitian mengkonfirmasi sebagian teori problem behavior theory, namun tidak mendukung teori dual proses. Problem behavior theory memberikan bukti bahwa faktor risiko internal dan eksternal serta faktor protektif internal dan eksternal perlu diperhatikan untuk mengatasi perilaku yang bermasalah terkait dengan teknologi, khususnya penggunaan ponsel. Kepribadian seperti neurotisme, ekstraversi, dan agreeableness berpengaruh pada penggunaan ponsel yang bermasalah. Individu dengan kepribadian neurotis lebih rentan penggunaan ponsel yang berlebihan. Kemudian, kepribadian ekstraversi mendorong interaksi sosial secara online, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakpuasan dan pengguna mengalami gangguan jika interaksi itu tidak memadai secara emosional. Demikian juga mindfulness. Penggunaan media sosial dan durasi penggunaan berpengaruh pada penggunaan ponsel yang bermasalah. Mindfulness, fungsi keluarga, dan relasi teman sebaya juga berpengaruh pada impulsivitas. Namun, fungsi keluarga, relasi teman sebaya, dan impulsivitas tidak berpengaruh pada penggunaan ponsel bermasalah. Mengapa demikian? Remaja seringkali menggunakan ponsel secara independen, terlepas dari pengaruh keluarga atau teman sebaya.
Karena ponsel memberikan akses pribadi ke internet, berbagai aplikasi dan media sosial, maka pengaruh eksternal seperti keluarga atau teman tidak memiliki dampak langsung terhadap keputusan mereka menggunakan ponsel. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, aplikasi ponsel dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna. Kalau kita melihat bahwa desain teknologi saat ini juga seringkali jauh lebih memikat daripada pengaruh keluarga atau teman. Aplikasi media sosial, game, dan konten digital dirancang untuk menahan perhatian, membuat remaja lebih fokus pada apa yang ada di layar daripada interaksi langsung dengan lingkungan sosial mereka. Kemudian, apa implikasinya? Karena mindfulness memiliki pengaruh langsung terhadap pengurangan penggunaan ponsel bermasalah tanpa melalui impulsivitas, maka kesadaran diri dan pengembangan intervensi yang fokus pada peningkatan mindfulness akan lebih efektif mengurangi penggunaan ponsel yang bermasalah. Mindfulness dapat membantu individu lebih sadar terhadap perilaku penggunaan ponsel seperti perilaku otomatis, kebiasaan memeriksa ponsel. Mindfulness melibatkan kesadaran dan berkurangnya perilaku otomatis, sedangkan perilaku otomatis dan kebiasaan memeriksa seseorang lebih memerlukan karakteristik individu yang terlibat dalam penggunaan ponsel yang bermasalah.